Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai quality of work life. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Quality of work life merupakan suatu konsep yang mencerminkan tingkat kesejahteraan, kepuasan, dan kualitas pengalaman karyawan di tempat kerja. Konsep ini mencakup aspek mental, fisik, dan psikologis yang dirasakan karyawan, serta bagaimana organisasi memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan diri, sehingga mereka termotivasi untuk berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sejarah quality of work life. Penggunaan istilah quality of work life pertama kali diperkenalkan dalam konferensi buruh internasional pada tahun 1972. Penggunaan istilah ini pada awal ditemukan dalam literatur yang ditulis Suttle pada tahun 1977. American Society Training and Development pada tahun 1979 memaparkan konsep quality of work life sebagai kemampuan karyawan untuk mampu memenuhi kepentingan pribadinya dan pekerjaan dalam aktivitas kerjanya. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mendukung terbentuknya kualitas kehidupan kerja atau quality of work life dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Hal ini penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, serta kenyamanan dalam bekerja. Yang kedua, fleksibilitas waktu kerja. Penting untuk perusahaan untuk menyediakan jam kerja yang fleksibel agar karyawan tetap bisa memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Ketiga, hubungan antara manajemen dan karyawan. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, maka akan berdampak positif pada peningkatan kinerja, kepuasan kerja, serta dapat menurunkan tingkat kelelahan dan turnover karyawan. Keempat, faktor organisasi dan lingkungan kerja. Faktor ini mencakup hubungan antara rekan kerja, lingkungan kerja yang mendukung, struktur organisasi yang jelas, desain pekerjaan, strategi pengawasan, serta budaya organisasi. Yang kelima adalah kompensasi. Hal ini mencakup upah, gaji, bonus, dan insentif lain yang menjadi dorongan utama bagi karyawan untuk tetap loyal dan termotivasi dalam bekerja. Yang keenam adalah desain pekerjaan atau job characteristic model, di mana hal ini jika dirancang dengan baik dapat meningkatkan makna dan kepuasan kerja. Selanjutnya, kondisi kerja juga sangat berpengaruh, mulai dari pencahayaan, suhu, kebisingan, hingga tata ruang. Dan yang terakhir adalah partisipasi pegawai. Ketika karyawan dilibatkan, mereka akan merasa dibutuhkan dan lebih berkontribusi terhadap tujuan perusahaan. Kerangka Quality Work of Life. Jadi menurut Arifin pada tahun 1999 menjelaskan bahwa kualitas kehidupan kerja itu memiliki 4 kerangka implementator. Yang pertama yaitu kondisivitas lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu mencakup seluruh aspek fisik dan non-fisik di sekitar karyawan saat bekerja. Yang kedua yaitu kompensasi. Ini merupakan imbalan berupa upah, gaji, bonus, atau komisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga yaitu partisipasi karyawan. Ini merupakan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan kerja, dan juga desain pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu restrukturisasi kerja. Nah, hal ini itu mencakup pengawasan, pengendalian, dan penetapan prosedur kerja untuk mendukung pengembangan karyawan. Pengukuran quality of work life. Yang pertama, manajemen partisipatif, yaitu karyawan memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi maupun di luar pekerjaan di lingkungan organisasi. Yang kedua, lingkungan kerja yang baik, sehat, dan aman. Karyawan merasa nyaman bekerja meskipun dengan pekerjaan berisiko karena organisasi memberikan sarana dan jaminan. Yang ketiga, desain pekerjaan, yang terdiri dari skill variety, yaitu karyawan lebih ditekankan pada keahliannya. Task identity, yaitu karyawan melakukan pekerjaan sesuai prosedur kerja. Task significance, yaitu pekerjaan dipandang sebagai suatu hal yang penting bagi pekerjaan orang lain. Autonomi, yaitu karyawan memiliki keleluasaan untuk dapat mempertanggungjawabkan rancangan sampai hasil pekerjaan. Yang terakhir, feedback, yaitu karyawan memperoleh umpan balik informasi mengenai kinerjanya. Yang keempat, kesempatan memperoleh pengembangan potensi diri, kesempatan mengikuti pelatihan, pemahaman nilai pekerjaan, desain kerja, dan atribusi diri. Yang kelima, penghargaan kerja. Karyawan mendapat kesempatan untuk membangun atau meningkatkan performance dalam mencapai hasil atau prestasi dalam pekerjaan. Yang keenam, integrasi sosial, yaitu upaya organisasi menciptakan suatu bentuk hubungan interaktif antara karyawan di lingkungan kerjanya. Yang ketujuh, konstitusionalisme. Komponen ini membahas hak-hak karyawan, termasuk kebebasan berekspresi, diskusi, menjalankan norma, keyakinan, serta hubungan dengan orang lain. Serta mencakup perhatian terhadap peraturan perundang-undangan yang melarang diskriminasi, mengharuskan perlakuan manusiawi, serta menetapkan sistem upah minimum. Yang kedelapan, ruang hidup pegawai. Karyawan perlu merasa aman tanpa rasa takut terhadap atasan atau rekan kerja. Hubungan di antara karyawan harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Pegawai yang memahami tujuan dan tanggung jawab pekerjaannya akan memiliki hati yang terbuka dan jiwa yang lapang. Kesejahteraan karyawan akan meningkatkan hubungan keluarga yang didukung oleh fasilitas organisasi. Yang terakhir, relevansi sosial. Komponen ini menggambarkan sikap karyawan yang bangga terhadap pekerjaan, citra organisasi yang baik, dan tanggung jawab sosial. Pemberian upah dilakukan sesuai kinerja dan tanggung jawab. Negara wajib membantu karyawan yang tak lagi mampu bekerja, sementara organisasi wajib memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan pensiun.
Selanjutnya, work-related quality of life scale. Yang pertama ada job and career satisfaction scale. Skala ini mengukur kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Aspek yang diukur mencakup kejelasan tujuan, ketidakjelasan peran, penilaian kerja, penghargaan, pengembangan pribadi, manfaat karir, dan kebutuhan pelatihan. Yang kedua ada general well-being scale. Skala ini menilai sejauh mana seseorang merasa bahagia atau puas dengan kehidupannya secara umum, termasuk aspek kesehatan mental, kepuasan hidup, kualitas hidup secara keseluruhan, optimisme, dan kebahagiaan. Yang ketiga ada stress at work subscale, yang mengukur persepsi individu terhadap tekanan kerja yang dirasa berlebihan sehingga menimbulkan rasa stres. Yang dinilai adalah tuntutan pekerjaan dan persepsi individu tentang tekanan yang berlebihan. Yang keempat ada control of work, yang mengukur sejauh mana karyawan merasa memiliki kendali atas pekerjaannya, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada homework interface scale. Skala ini mengukur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta sejauh mana organisasi mendukung kebutuhan keluarga karyawan. Yang terakhir ada working conditions. Skala ini mencakup kondisi dasar kerja seperti lingkungan kerja, keamanan, fasilitas kerja, kebisingan, suhu, pola kerja, jam kerja, upah, peralatan, serta keselamatan. Pentingnya quality of work life di organisasi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang kedua membangun loyalitas dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir yaitu menjadi landasan pengembangan bagi organisasi. Selanjutnya ada kritik atau kekurangan dari teori quality of work life. Yang pertama, definisi teori ini belum konsisten. Banyak studi menggunakan indikator yang berbeda, sehingga hal ini membuat hasil penelitian sulit untuk dibandingkan dan cenderung tidak seragam. Yang kedua, teori ini sangat bergantung pada perspektif subjektif karyawan. Misalnya, dua orang dengan kondisi kerja yang sama bisa saja memiliki penilaian yang berbeda karena berbagai faktor. Yang ketiga, dalam implementasinya program Quality of Work Life seringkali tidak memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi karena program tidak dirancang dengan baik, tidak didukung oleh manajemen, atau tidak sesuai dengan kebutuhan karyawan. Keempat, model penerapan teori ini juga belum tentu cocok untuk semua konteks budaya dan organisasi. Dan yang terakhir, jika tidak dikelola dengan baik, Quality of Work Life bisa justru menimbulkan ekspektasi tinggi dari karyawan dan bisa terjadi kekecewaan bahkan konflik internal antara manajemen dan staf. Studi kasus yang kami ambil yaitu Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga yang menghadapi tantangan dalam menciptakan quality of work life yang baik bagi para pekerja, terutama perawatnya. Studi kasus ini menunjukkan bahwa mayoritas perawat mengalami tekanan kerja yang tinggi, bahkan mencapai 91,5%. Kondisi ini didukung dengan rendahnya kepuasan kerja dengan angka 95,7% perawat menyatakan ketidakpuasannya, serta tingginya angka keluar masuk tenaga kerja atau turnover sebanyak 14,8%. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif, budaya organisasi yang kurang mendukung, serta sistem pengembangan karir yang tidak terstruktur. Selain itu, ketimpangan dalam beban kerja, minimnya kesempatan untuk peningkatan jenjang karir, dan kurangnya dukungan manajerial juga menyebabkan quality of work life berada pada tingkat yang kurang layak pada studi kasus ini, sehingga berdampak langsung pada semangat dan produktivitas karyawan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya pengembangan quality of work life dan kepuasan kerja di lingkungan rumah sakit ini. Yang pertama dengan pengembangan karir, yang kedua manajemen beban kerja, yang ketiga memperbaiki lingkungan kerja, dan yang keempat melibatkan perawat dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, jadi quality of work life itu merupakan konsep manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, maupun emosional. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, adil, dan partisipatif sehingga mendorong produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan. Nah, implementasi quality of work life ini tuh dapat membawa dampak positif bagi organisasi, di antaranya peningkatan kinerja, retensi karyawan yang berkualitas, kesejahteraan kerja, serta mendorong inovasi dan adaptabilitas organisasi. Selain itu, pengembangan dan penerapan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dan karakteristik karyawannya agar hal ini dapat memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut. Berikut daftar pustaka kami. Sekian dari presentasi kelompok 11. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.